Hai, jumpa lagi dengan Ruang Cerita dan Motivasi pada sesi pertemuan pada siang kali ini atau pada kesempatan kali ini. Yang nonton siang ya selamat siang, nonton pagi ya pagi, yang nonton malam selamat malam, dan sore selamat sore. Apa jumpa kalian semuanya sahabat? Benar-benar dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, masih pada standby di depan layar kamera HP kalian ya, PC, tablet atau laptop kalian ya. Oke sahabat, tema siang ini yaitu cara menghadapi teman yang toksik dengan tepat. Oke, dalam dunia pertemanan pastinya terdapat banyak sekali jenis teman yang dapat ditemui. Misalnya teman yang suportif, penyayang, sensitif, ringan tangan, bahkan apalagi ya pendiam, banyak bicara, cas-cis-cus, suka bercanda, suka marah-marah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Saat ini istilah teman yang toksik sering dibicarakan ya, dari artikel yang aku baca. Toxic friendship karena adanya teman yang toksik diartikan sebagai bentuk hubungan pertemanan yang tidak sehat karena cenderung mengganggu kebahagiaan dan bahkan mengganggu kesehatan mental. Nah, berikut cara-cara menghadapi teman yang toksik. Apa saja? Simak baik-baik ya. Oke, berikut ya cara-cara untuk menghadapi teman yang toksik. Yang pertama mungkin kenali dulu ya sifat toksiknya itu seperti apa. Jadi dalam menghadapi teman yang toksik adalah memahami kondisi ketika dia menjadi toksik. Contoh dari perilaku toksik ya seperti tidak bertanggung jawab, tidak mengakui kesalahan, manipulatif, sering menyakiti perasaan kita, terlalu menghakimi orang lain, playing victim, suka memotong pembicaraan orang lain, dan masih banyak lagi. Atau sering merepotnya dalam artian yang ke dalam hal yang buruk ya, bukan hal yang positif. Kemudian ketika perilaku tersebut muncul dan kita sudah tahu apakah itu toksik atau tidak, kita dapat menemukan atau menentukan langkah selanjutnya. Namun pastikan juga untuk tidak memberi cap toksik ya atau racun sembarangan kepada teman tadi, karena bisa jadi perilaku tersebut hanya muncul karena saat itu dia dalam kondisi khusus yang dialami begitu. Tidak setiap perilaku dia yang mengandung toksik. Yang kedua, buat batasan yang jelas. Dalam hal ini, sedekat apapun hubungannya dengan teman, tetap ada batasan yang tidak bisa dilewati seperti hal privasi, hubungan percintaan, keluarga, relasi dengan orang lain, permasalahan pribadi, dan lain-lain yang tidak nyaman untuk dibicarakan. Terlebih pada orang yang tidak tepat ya. Oleh karena itu, buat batasan yang berguna sebagai pelindung diri ketika memiliki hubungan dengan teman yang toksik tadi. Batasan yang jelas di sini bukan berarti tertulis atau diucapkan secara eksplisit ya, tetapi tetapkan di dalam diri sendiri dan lakukan cara-cara tadi untuk mencegah keluarnya batas demi menjaga kesehatan mental kita sendiri. Kemudian katakan tidak terhadap sesuatu yang tidak diinginkan ya. Hal yang seringkali menjadi masalah dalam pertemanan adalah rasa tidak enakan atau sungkan. Misalnya nih, ketika diminta sesuatu tetapi kita tidak dapat membantu, tidak apa-apa dong untuk menolaknya dengan kata-kata yang baik dan halus dan tidak menyinggung juga tuh. Harusnya begitu ya. Contoh lain juga bisa teman memberikan hal yang tidak diinginkan atau mengajak ke tempat yang tidak disukai. Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang teman kan ada yang seperti itu ya, minta tolong untuk ini, untuk itu yang kita tidak bisa untuk menurutinya begitu. Kemudian hal tersebut penting ditanamkan di semua jenis pertemanan, terlebih jika sudah toksik, karena tugas kita sebagai teman bukan sebagai pemuas kebutuhan pribadi mereka ya, sehingga tidak ada kewajiban untuk selalu menurutinya. Penolakan juga bisa disertai dengan memberikan alternatif lain yang mungkin bisa membantu. Misalnya gini, maaf ya aku nggak bisa, coba minta tolong yang lain, aku ada acara lain, ada kepentingan lain gitu misalnya. Dan tetap netral. Terkadang hal yang disampaikan atau diperbuat teman yang toksik itu ingin dibenarkan padahal sudah jelas-jelas negatif atau bertentangan dengan aturan dan norma. Apabila menemukan kondisi tersebut, bersikaplah secara netral atau tidak memihak agar teman tersebut tidak marah dan juga tidak merasa paling benar. Nggak sok bener ya, sok yes. Berikan respon dengan pikiran yang jernih dan rasional ya, yang masuk akal, sehingga apa yang nanti dibicarakan itu tidak condong pada sisi tertentu. Jangan lupa untuk menunjukkan kayak hal-hal yang tetap positif, seperti memberi senyuman atau tetap memandang dan mendengarkan dengan baik begitu. Jadi meresponnya dengan baik ya.
kemudian hadapi dengan sabar. Seringkali itu ucapan perbuatan yang mereka lakukan terlalu berlebihan atau membuat tidak nyaman dengan menyebabkan kita yang mendengarnya menjadi kesal dan ingin emosi. Akan tetapi jaga pikiran agar tetap jernih ya, dan sadar ketika menghadapinya. Memberi respon dengan keadaan emosi yang menggebu-gebu dan dalam nada suara yang tinggi tidak lantas membuat teman menjadi sadar, justru bisa menyebabkan masalah yang lebih besar, mengundang emosi ya, mengundang kemarahan, amarah yang besar. Oleh karena itu ya, berilah respon yang paling aman, seperti tidak tertarik dan mengalihkannya pada hal lain. Yang berikutnya, bicara langsung dengan baik. Banyak orang yang sebenarnya toksik di mata orang lain ya, tapi tidak menyadari perilakunya sehingga terus berperilaku yang sama. Bersikap biasa saja seolah dia gak menimbulkan efek negatif ke temannya. Mereka mungkin butuh pengingat secara langsung ya, agar mengetahui letak kesalahannya itu apa dan di mana, solusi apa yang dapat dilakukan. Bicarakan juga dengan baik-baik, tidak di depan orang lain sih, dengan kalimat yang tidak menyinggung dan lebih mengarah kepada perubahan perilaku dan pola pikir yang lebih baik. Namun jika teman tersebut tetap denial ya, atau tidak mengakuinya, tidak usah terlalu dipikirkan dan dipaksakan. Kemudian tidak perlu membalas dengan perlakuan yang buruk. Meskipun atau misalnya gini, kita tahu bahwa perbuatan atau perkataan teman yang toksik itu buruk ya, atau merugikan. Tetapi hal tersebut tidak lantas menghalalkan kita untuk melakukan hal yang sama terhadapnya. Tidak usah dibales ya. Justru ketika kita juga ikut seperti dia, artinya kita juga sama-sama toksiknya ya, sama-sama buruknya dengan mereka, dengan dia atau siapa yang toksik itu tadi. Maka dari itu ya, tetap berusaha untuk menunjukkan perilaku dan ucapan yang baik pada teman toksik, atau jika sudah tidak dapat seperti itu ya, lebih baik diam saja, tidak usah dihiraukan lagi. Pengabaian kepada mereka mungkin dapat membuat mereka sadar dan tidak mengganggu lagi ya. Berikutnya lagi, membuat jarak. Memang benar ya, bahwa dalam berteman usahakan tidak untuk pilih-pilih sih, tidak usah terlalu selektif ya maksudnya. Tetapi kalau pertemanan yang terbentuk justru merugikan atau membuat tidak nyaman kamu karena teman yang toksik tadi, tidak apa ya untuk menjauh dan tidak berhubungan sementara untuk memikirkan hal-hal yang harus dilakukan. Berikutnya mau ngapain? Apabila tidak menginginkan pertemanan tersebut ya, ambil jarak coba. Ini mungkin jadi salah satu langkah agar setidaknya pertemanan menjadi lebih renggang atau tidak lagi mengganggu begitu. Kan tetapi hal ini sebaiknya menjadi opsi terakhir saja ya. Masih banyak cara lain yang harapannya juga dapat membuat teman tersebut sadar dan introspeksi diri ya. Kemudian jaga komunikasi dengan teman lain. Terkadang untuk benar-benar menghindar dan bisa terlepas dari teman yang toksik tadi itu cukup sulit ya. Terlebih jika sudah lama berteman maupun karena sering bertemu, karena satu sekolah mungkin, satu kampus, satu tempat kerja. Apabila demikian ya, pertahankan hubungan dengan teman yang dirasa tidak toksik dan dapat membantu agar setidaknya tidak selalu terjerat dalam kondisi yang tidak nyaman, zona tidak zaman begitu. Coba jadwalkan pertemuan atau setidaknya menghubungi via ponsel ya, secara rutin dengan teman yang lain lewat WA mungkin. Selain itu bisa juga menanyakan pendapat mengenai cara menghadapi teman yang toksik tadi dari sudut pandangnya yang mungkin bisa diterapkan sehingga permasalahan ini bisa teratasi. Minta pendapat ke teman kalian tadi. Kemudian jika diminta beri masukan apabila teman-teman yang toksik ini mulai menyadari ya dan mengakui bahwa dirinya toksik dan meminta saran mengenai apa yang harus dilakukan. Coba temani, dekati, dan arahkan pada perilaku yang baik, tidak perlu disalah-salahkan kembali. Hal ini karena saran yang membangun ya dapat mendorong motivasi untuk perbaikan diri, untuk mereka agar lebih baik lagi ya. Jadi gimana? Kesimpulannya gimana? Ya, teman yang toksik merupakan teman yang justru memberi dampak negatif ya, atau mengganggu kondisi kesehatan mental. Untuk menghadapinya ya terdapat beberapa cara, seperti kenali dulu sifat toksiknya, buat batasan yang jelas, serta katakan tidak terhadap sesuatu yang tidak diinginkan. Seperti yang dibahas tadi di atas ya.
Selain itu ya usahakan untuk tetap netral, hadapi dengan sabar, bicara langsung dengan baik, tidak perlu membalas dengan perlakuan yang buruk. Membuat jarak, jaga komunikasi dengan teman lain, dan juga beri masukan jika teman tersebut memintanya. Setiap orang memiliki hak untuk berteman ya, dan tidak berteman dengan siapa saja. Oleh karena itu tidak ada salahnya untuk menghindari teman yang toksik jika kita memang benar-benar tidak bisa menghadapinya dengan baik lagi. Nah itu dia ya, semua yang harus kita perhatikan ketika berada dalam pertemanan yang toksik. Jika lebih membawa dampak negatif terhadap diri kita, segera kurangi bertemu dengannya. Akhiri hubungan pertemanan yang tidak sehat karena tidak akan membawa manfaat apa-apa, justru dapat merugikan kita dan dapat membawa efek atau pengaruh buruk ke depannya. Begitu ya. Oke, baiklah sahabat, terima kasih telah menyimak dengan menonton video ini. Semoga bermanfaat ya sahabat. Sampai jumpa di video berikutnya. Coba komen minta dibuatkan tips tentang apa lagi, nanti aku akan buat videonya. Kritik dan saran yang membangun dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri kita tentunya. Oke, see you on the next video. Terima kasih, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.